Ya, saya pikir memang ini salah satu inovasi ya, di mana kalau kita melihat dari sisi kebijakan fiskal, karena memang tentunya kalau kita melihat alokasi likuiditas dana pemerintah, khususnya dana SAL ini kan cukup banyak yang mengendon di Bank Indonesia. Sehingga pada saat ada ide untuk memindahkan ataupun menempatkan dananya di perbankan, khususnya di Bank Himbara, ini menjadi salah satu ada inovasi. Tapi pertanyaan berikutnya, pertanyaannya kan ujungnya adalah memang dengan digelontorkannya likuiditas ini ke perbankan, perbankan ini diharapkan untuk bisa menggelontorkannya juga kepada sektoril, kredit kepada sektoril, pada UMKM, kepada sektor usaha komersial dan juga korporasi. Nah, pada kenyataan yang kita lihat di lapangan, permintaan kredit. Jadi kalau kita bicara ekonomi itu ada sisi permintaan penawaran, kredit pun juga ada dua sisi, permintaan dan juga penawaran. Kalau penawaran ini kita lihat di sini penawaran kredit ini cukup melimpah ya dengan likuiditas tadi yang melimpah juga. Namun dari sisi permintaan kredit yang masih lemah, kenapa? Saya katakan demikian karena kalau kita bicara dari sisi konsumsi, ya daya beli kelas menengah kan lagi menurun belakangan. Dan ini juga terindikasi misalkan penjualan mobil menurun, ya makanya kebutuhan kredit kendaraan bermotor pun juga melemah. Kita bicara kredit mortgage ataupun KPR. Saat ini memang kecenderungannya untuk KPR pun juga masih berkurang. Jadi artinya dalam hal kredit konsumsi itu masih lemah. Modal kerja pun juga kalau kita mencatat data OJK sampai dengan bulan Juli itu hanya tumbuh 3% year on year-nya. Jadi memang dalam hal ekspansi bisnis, lapangan usaha pun juga pengusaha pun juga saat ini masih mengandalkan dana internalnya daripada mengandalkan pembiayaan dari perbankan. Sehingga memang jelas nyata bahwa dengan peningkatan likuiditas di perbankan khususnya di Bank Himbara ini, pertanyaan berikutnya apakah likuiditas ini bisa terserap ataupun bisa tergelontorkan ke sektoril dengan dinyatakan dengan pertumbuhan kredit. Ya, kalau ini benar-benar bisa terserap, hitungan kami memang ini akan cukup positif ya, di mana pertumbuhan DPK ada tambahan 2%, setidaknya tambahan 2%, dan pertumbuhan kredit pun juga ada tambahan sekitar 1%. Jadi perkiraan kami di tahun ini mungkin single digit pertumbuhan kredit ini bisa akan tumbuh sehingga menjadi double digit lagi dengan adanya penempatan dana pemerintah tersebut.